Halo, selamat sore. Bertemu kembali di channel saya, Yudhistira Channel. Sebelum kita bahas masalah tutorial ini, jangan lupa like and subscribe di channel saya biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya, video-video saya yang baru. Oke. Hari ini kita membahas masalah saran-saran pada waktu pertama beli mobil second atau beli mobil bekas. Saran-saran apa aja dan apa yang harus kita cek di mobil yang mau kita beli. Maksudnya, coba kita ke ini TKP-nya, kita ke TKP untuk melihat apa aja yang perlu kita cek pada waktu kita mau beli mobil bekas atau mobil second. Oke, kita lebih mendekat. Oke Wong, kita sebelum mengambil atau sebelum membeli mobil bekas, kita harus lihat dulu, cek dulu satu persatu biar kita nggak salah pilih atau kita nggak beli mobil ya habis nabrak atau ada kerusakan atau banyak kerusakan gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam memilih barang. Soalnya biar tidak seperti kita beli kucing dalam karung. Soalnya kan ini kan paling enggak ya kita mengeluarkan uang yang cukup besar lah untuk membeli mobil. Oke, pertama-tama kita mulai dari mana enaknya ya? Dari bodi dulu deh. Oke, dari bodi dulu. Kita lihat bodinya seperti ini. Ini kita lihat apa ini rangka mobilnya ini loh. Sudah pernah nabrak apa enggak? Biasanya mobil kalau sudah pernah nabrak atau kecelakaan, istilahnya kalau di samping sini, ini sudah pasti ada yang berubah ini natnya ini udah nggak bisa dibohongin. Ini kalau udah pernah nabrak pasti ada kebengkokan atau apa yang bengkok gitu. Meskipun sudah dibetulin atau diketok magic, masih tetap kelihatan kalau masalah nat ini kayak gini nih. Nah ini dari sini ya. Nah ini kalau mobil pernah nabrak ini pasti sudah hilang ininya, keaslian lekukan besinya yang dari pabrik ini sudah hilang. Kadang-kadang bisa ganti kenceng atau udah kayak ada habis dipalu tuh. Nah ini deh. Terus kita periksa sampai ke sini. Nah, kalau untuk mobil ini, nah kayak contohnya seperti ini. Ini berarti bempernya sudah pernah dibongkar Wong. Makanya ini sudah diganti kayak gini. Nah, sudah pakai tali-tali gini. Berarti rumah bautnya udah rusak ini. Nah, tapi kalau untuk saran saya carilah mobil yang masih utuh ininya, yang masih bautnya utuh, masih rangka-rangka depannya ini masih utuh. Terus lagi di sasis bagian bawah itu kita periksa juga. Nah, takutnya ada yang bekas kecelakaan atau apa, pasti ada bekas menceng-mencengnya itu, bekas habis ketokan palu atau apa yang dari ketok-ketok magic gitu. Kita periksa semua tuh.
Ini untuk bagian depan, termasuk sini-sininya ini. Sini juga kita periksa. Kalau habis nabrak ketahuan kok wong. Beda ininya, bentuk ininya, apanya ini? Bentuk penataan ininya sudah berubah ini. Jadi kita bisa membedakan yang sana sama yang sana. Kalau ini kan masih utuh ini. Kanan kiri sama. Mas lekuk-lekukan besinya itu masih utuh lah, nggak ada bekas bengkok atau apa. Terus yang kedua, kalau masalah bumper di sini biasanya kelihatan bumper habis nabrak, habis dicat, di sini biasanya kelihatan wong ini wong. Nah kayak ini sudah nggak bisa rapat lagi ini. Kalau mobil nggak pernah nabrak ini rapat biasanya. Rapat nih. Ini berarti sudah habis dicopot, sudah habis dicat kalau model gini. Nah ini contohnya, kalau mobil nggak pernah nabrak biasanya rapatnya kayak gini, rapat. Nah rapat gini. Nah ini kan udah pernah dibongkar, jadi masangnya nggak bisa utuh lagi. Terus kita bahas masalah body dulu ya. Terus di sini, ini di kap mesin ini, kita juga harus teliti melihatnya. Ini kan ada lekuan besi ini. Nah, ini empuk sebenarnya ini. Tapi kalau udah pernah nabrak, ini pasti hilang ini. Kalau udah pernah nabrak pasti hilang. Biasanya cara mengembalikannya lagi harus diketok sama ketok magic. Tapi ya tetap kelihatan ini, kelihatan hilang ininya. Soalnya di dempul ini pasti kena dempul. Nah ini kita cek juga ini, kita cek semua ini. Nah ini kita cek semua. Nah ini, ya ini terutama yang sini. Ini yang utama ini wong. Nah ini kalau udah nabrak ini hilang ininya. Ini lah ini lekuk-lekukan ini hilang nanti. Kalau mobil habis nabrak itu kelihatan. Nah ini kan masih utuh ini, sambungannya masih utuh ini. Nah ini menunjukkan bahwa kap mesinnya ini belum pernah kena nabrak atau apa ini, soalnya masih utuh ini. Nah itu. Terus selanjutnya ini mbak bahas masalah body dulu ya bang ya. Terus list kaca kita lihat. Kalau mobil gini masih rapet. Kalau mobil-mobil yang agak lama biasanya ngelupas kayak ini ininya, sealernya kayak ini, listnya kayak gini. Nah, kayak mobil yang mana ya? Ya coba lihat sedan itu ya. Nah ini sedan. Ini kan ada list kaca ini. Ini kita cek juga. Kalau list kacanya sudah kelihatan ada bekas lem, itu berarti sudah dipastikan mobil itu bocor atau sudah pernah bocor. Nah ini list. Kalau beli mobil, kalau ininya listnya ini sudah dilem, mending jangan diambil wong. Mending jangan diambil. Soalnya kalau tukang cat pun untuk mengembalikan seperti aslinya ini nggak bisa. Soalnya lekuannya ini susah dan ngelasnya juga susah ini. Mending beli mobil yang lain aja yang masih utuh ininya. Itu. Nah ini kita cek juga list kacanya ini. Nah,
jangan sampai ada yang sudah pakai sealer, yang sudah pakai lem karet hitam itu. Soalnya ini penting, soalnya kalau itu udah ada sealernya sudah pasti air udah masuk itu, masuk ke dalam itu. Terus les-les kacanya kita cek juga, les kaca ada yang lupas apa enggak tuh. Soalnya kalau udah ada yang lupas ke mobil cepet keropos wong. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya kalau sudah ngelupas, kalau kena hujan otomatis air masuk dari pori-pori yang ngelupas itu, masuk ke dalam ini, ke dalam pintu, terus ke bawah airnya, ujung-ujungnya nanti keroposnya itu di bawah pintu. Jadi kalau ada mobil keropos di bawah pintu berarti airnya masuk dari sela-sela pintu ini. Itu. Terus apalagi ini ya. Nah, oke. Ngecek alis pintu sudah. Setelah itu kita cek bodi mobil. Nah, bodi mobil. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kalau udah pernah nabrak, kalau udah pernah kena, ini pasti diameter ininya enggak sama. Kadang ada yang sini rapet, yang sebelah atas agak renggang tuh. Kadang sini rapet, sini renggang. Terus sudah nggak center, nggak lurus gitu loh, karena sudah habis di kenteng, istilahnya habis diketok magic. Terus kesenterannya, kelurusannya itu kalau dilihat dari sini, kesenterannya itu kita cek juga apa ada yang menceng apa enggak gitu. Terus lagi masalah cat, kita harus cek dulu, cek juga masalah cat masih asli atau sudah banyak atau sudah sering dicat mobilnya. Mobil kalau masih belum pernah dicat atau masih kaleng, suaranya beda sama yang sering dicat. Bedanya mobil belum dicat suaranya kayak teng 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 teng. Tapi kalau udah mobil sering dicat, suaranya itu udah kayak ngetok tembok. Oh. Nah, ini pernah dicat nih. Udah pernah dicat ini. Beda suaranya. Beda. Sudah tebel soalnya. Sudah pernah didempul. Kalau belum dicat kayak ini suaranya. Kayak gembreng suaranya. Itu ciri-cirinya mobil second yang seumpama kita mau beli. Terus selanjutnya kita cek mesin. Nah, mesin kita cek ada kebocoran di mesin apa enggak. Ada kebocoran di mesin apa enggak, terutama di bagian pak-pak di bawah-bawah sini, atau kita intip dari bawah sini. Kita intip dari bawah apakah ada oli yang netes atau enggak gitu. Kalau di bawah enggak ada oli yang netes, bagus, berarti masih bagus ininya. Kondisi kerapetan mesinnya, bukan kondisi mesinnya. Kalau kondisi mesin, meskipun ada mesin yang ndak rembes tapi kondisi mesinnya rusak banyak. Itu cuma kondisi mesinnya masih rapet sehingga dia paknya nggak bocor.
Nah, itu kita cek semua ini. Kita cek semua kebocoran-kebocoran yang ada di mobil yang mau kita beli itu. Kalau ada kelihatan basah, itu sudah dipastikan ada oli yang merembes atau keluar. Itu. Terus aki. Kita cek akinya. Halo bos. Kita cek akinya juga, pemakaiannya sudah berapa lama. Biasanya ada tanggal pembelian aki ada di situ. Terus olinya juga kita cek. Kita tarik ini wong, cek, kita cek. Nah, ini penting ini wong. Kalau beli mobil bekas, ini yang utama. Kalau masalah bodi ya masih bisa lah kita perbaiki. Tapi kalau mesin ini jangan main-main wong. Sekali betulin mesin banyak kita ngeluarin uang di kantong. Kita cek olinya masih standar apa sudah berkurang. Ini kan ada titik atas sama titik di bawah. Kalau olinya masih ada di sini, di batas ini, berarti tidak ada kebocoran di mesin itu loh. Di pembakaran nggak ada yang bocor. Kalau sudah di bawahnya ini atau berkurang dari titik yang atas ini, berarti ada kebocoran di pembakaran mesin, atau paling enggak mesinnya itu udah ngasep knalpotnya. Itu atau mobilnya sudah harus turun mesin kalau olinya sudah sampai tinggal sedikit. Soalnya kalau olinya sudah tinggal sedikit, sudah dipastikan, dan saya sudah memastikan bahwa di knalpot itu akan mengeluarkan asap. Soalnya kalau mobil bensin mengeluarkan asap, ya nggak bisa harus turun mesin bang, itulah banyak biayanya. Soalnya kalau sudah keluar asap, itu berarti antara seher dan rumah sehernya itu sudah luka itu. Disebabkan apa? Nah, disebabkan karena dulunya dia itu ndak rutin ganti oli, sehingga sampai kehabisan oli. Setelah kehabisan oli, otomatis sehernya itu nggak kena oli. Akhirnya antara besi sama besi gesek, baret jadinya. Tuh, nah itulah yang bikin keluar asap itu kan gara-gara baretnya itu bang. Itulah. Tuh. Penting ini kalau masalah oli. Nah. Kalau untuk ngecek knalpotnya, kita cek di belakang. Yuk kita cek di belakang. Waduh, tempatnya nyepet rek. Nah kita cek di sini. Nah ini kita pegang. Ini kita pegang. Kalau ada di tangan kita hitam, berarti ada pembakaran yang bocor. Nah ini kan enggak, ini masih bersih nih. Ini kita pegang wong, set kita ginikan, kita lihat. Nah, kalau tangan kita bersih, sudah pasti mesinnya bagus, sudah pasti mesinnya top chair. Tapi kalau di sini hitam, nah, mesinnya itu bermasalah. Mesinnya itu ada bermasalah di mesin, atau mesinnya ngebul. Nah, itu yang dinamakan mesin ngebul. Tuh, itu ciri-cirinya mesin bagus sama enggak. Setelah itu kita cek power steering. Nah ini juga penting, soalnya lumayan. Kalau power steering sampai bocor lumayan, bisa 3 juta habis. Itu untuk mobil-mobil standar kayak gini.
3 juta 2 juta habis. Tapi kalau yang diambil mobil kayak ya mobil-mobil kelas-kelas BMW lebih menyakitkan lagi nanti ngeluarin uang di kantong wong. Kalau mobil-mobil gini sih masih enak, meskipun rusak ya paling enggak 2 juta 2 juta setengah, kadang bisa 3 juta udah selesai. Kalau cuma untuk servis-servis aja nggak sampai ganti, kalau ganti ya bisa lebih 3 juta. Tuh, kita cek power steeringnya. Kita cek power steeringnya, biasanya ada di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalau ini kan udah nggak pakai power steering, ini sudah pakai dinamo dia. Nah itu kita cek power steeringnya, kita buka tabung minyaknya itu. Minyaknya itu masih normal atau berkurang. Atau kita cek selang-selang power steeringnya, apa ada kebocoran atau enggak. Kalau selang-selangnya saluran power steering udah basah semua, sudah dipastikan power steeringnya itu bocor, bang. Itu loh. Kita tuh harus memperbaiki itu, lumayan itu kalau betulin. Kalau enggak, paling enggak yang ganti selang. Ya kalau ganti selang sih masih ya sedikit lah habis. Paling enggak 1 juta habis lah. Tapi kalau sama ganti saluran-salurannya itu yang parah itu. Banyak. Tuh. Ini untuk mesin. Kalau minyak rem minyak rem juga kita cek. Tapi jarang ya ada minyak rem sampai bocor, jarang. Enggak begitu inilah kita. Yang penting kan power steering, oli, radiator sama bodi-bodi ini kita periksa semua. Kita periksa. Terus setelah itu selanjutnya, nah ini baru kita ngidupin mesin. Semua sudah ya. Baru itu kita ngidupin mesin. Oke, kita hidupin mesin. Kita mulai hidupin mesin. Kita hidupin. Terus setelah itu kita cek ininya, AC-nya masih normal, masih dingin atau enggak. Tuh. Seumpama enggak dingin, itu jangan percaya kalau yang jual itu bilang freonnya aja, jangan percaya, Bang. Soalnya kalau sudah nggak dingin otomatis ada komponen yang sudah harus diganti gitu. Kalau cuma yang penjualnya bilang cuma freonnya, itu hoax gitu. Soalnya kayak nggak masuk akal, Bang ya. Penjualnya bilang cuma freonnya, padahal ngisi freon loh cuma 75.000 sampai paling mahal 100.000. Nggak mungkin lah dia nggak mau betulin kalau masalah seperti itu gitu loh. Yang pasti ada komponen yang harus diganti kalau sudah nggak dingin. Terus seumpama AC-nya normal dingin, kita juga harus bisa melihat suara mesinnya atau suara kompresornya di depan sini. Nah, kita harus bisa melihat, kita juga harus melihat suara kompresor mesinnya yang di bawah sini. Di bawah dinamo ampere ini ada kompresor. Itu sudah ngorok apa enggak? Masih bagus apa sudah ngorok gitu loh. Kalau sudah ngorok sudah pasti itu kompresornya bermasalah. Kalau bisa dibetulin sih, ada tukang bisa betulin masih mending. Tapi kalau enggak dapat yang bisa betulin kompresor, otomatis kita nanti harus mengeluarkan uang lagi untuk beli kompresor. Nah, kalau sudah kita mau beli kompresor, kalau untuk tipe-tipe mobil seperti ini, kita itu paling sedikit sudah ngeluarin 3,5 juta wong untuk beli kompresornya itu. Tapi kalau masih dapat tukang yang bisa bongkar,
bisa betulin, cuma ganti komponen yang perlu diganti, klakernya atau pistonnya enak, nggak begitu banyak. Tapi kalau dibawa ke dealer, diperbaiki di dealer, sudah pasti itu harus diganti. Soalnya dealer itu orangnya nggak mau ribet, nggak mau ngakal-ngakali, nggak mau servis, nggak mau. Kalau di dealer itu kebanyakan sistemnya itu ada yang nggak enak ganti, ada yang nggak enak ganti, ada yang rusak ganti. Itu kalau di dealer. Itu AC. Kalau suara AC nggak ngorok ya bagus lah. Soalnya kadang suara AC kompresnya sudah ngorok gitu bang. Itu yang parah bang. Bising jadinya. Bener tetap dingin, cuman suaranya yang bikin kita bising gitu loh. Nah gitu. Nah itu. Setelah itu untuk pengecekan terakhir ya yang ini aja, yang apa, tinggal yang gampang-gampang aja. Lampu nyala semua, listing nyala semua, gitu aja udah. Jadi kita cek lampu-lampunya apa sudah normal semua, listingnya apa juga sudah normal semua, baru kita bisa. Kalau sudah memenuhi semua persyaratan itu, sudah dipastikan mobil itu kondisinya gini. Nah, kondisinya bagus, istimintil, istimewir, dan city mewah. Gitu loh bang. Jadi kita beli mobil itu jangan asal-asalan kita seneng langsung dibeli. Jangan gitu bang. Nanti moncrot-moncrot, betulin bang. Mending kita periksa dulu. Kalau memang banyak perbaikan, kalau orangnya mau kita potong, ya alhamdulillah kita potong harganya untuk perbaikan itu. Tapi kalau harganya tetap segitu-gitu, istilahnya pasang berapa dia minta ya segitu itu, tidak mau dipotong, ya mending kita nyari yang lain yang lebih sehat gitu loh. Soalnya kan mobil kan banyak orang jual, ndak mobil itu aja yang dijual gitu. Terus ban kita periksa, bannya kita cek masih tebel atau sudah waktunya ganti, kita cek juga gitu. Terus kaki-kaki kita coba, meskipun kita ngetes driftnya nggak jauh, meskipun deket, kita cari jalan yang agak jalan yang agak nggak enak lah, agak nggak aspalan gitu loh bang. Kalau nggak aspalan kayak banyak batu-batu, otomatis kaki-kaki itu kelihatan semua nanti. Enggak enak ndaknya kaki-kakinya itu. Kalau kaki-kakinya udah nggak enak, seperti mobil yang bekas taksi itu ya, biasanya kalau sudah dilelang itu kebanyakan ini, bukan semua, kebanyakan kaki-kakinya itu harus dicek semua itu. Nah, soalnya kalau kaki-kaki dilewatin di jalan-jalan yang rusak, rodak ya, rodak. Tapi kalau kaki-kakinya masih bagus, meskipun kita lewat di jalan-jalan yang rusak, ya tetap enak suaranya dan suspensinya masih enak gitu loh. Tuh. Kaki-kaki sudah, mesin sudah, AC sudah. Ya, gitu aja lah. Tuh. Itu aja yang perlu kita cek sebelum kita membeli mobil bekas atau mobil second gitu. Oke, gitu aja tutorial dari saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita ya mempelajari sedikit-sedikit lah, biar ada pengetahuan. Dan semoga bermanfaat.
Jangan lupa like and subscribe subscribe-nya biar bisa langganan di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.